Buat Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini dan masih dalam nuansa Natal, suasana Natal, izinkan kami untuk mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang dari kota Purwokerto maupun dari kota-kota lain di seluruh Indonesia. Sekali lagi, Shalom dan selamat bergabung dengan kami dalam program Doa Sehati Gereja Betel Injil Sepenuh GPIS Purwokerto. Dan marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, perayaan Natal sudah kita lewati, dan sekarang yang sedang di depan mata kita adalah akhir daripada tahun 2022. Artinya kita akan menjelang di tahun yang baru 2023. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang, tetapi biarlah pengharapan kita tidak beralih. Pengharapan kita kiranya tetap berada di dalam Tuhan, dan hanya kepada Tuhan sajalah sumber kekuatan kita, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kaulah satu-satunya pengharapan serta penghiburan kami. Bapa, malam hari ini kami mau menyatakan kepadamu bahwa Engkaulah satu-satunya kekuatan kami, bahwa Engkau adalah prioritas dalam hidup kami, Tuhan. Bahkan di tahun yang akan datang pun tetap Engkau adalah prioritas kami yang paling utama. Dan Engkau adalah satu-satunya kekuatan kami. Engkaulah satu-satunya tempat kami berlari kepadamu, Tuhan. Kami berseru memandang wajah-Mu. Engkaulah harapan kami, Bapa, pengharapan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah nyanyian syukur kami, Tuhan, di hari-hari terakhir tahun 2022 ini, Tuhan. Kami mengakhirnya dengan ucapan syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati kami di sepanjang tahun ini. Dan biarlah Tuhan, kami rindu Engkau mengisi hari kami malam ini, Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu yang kami butuhkan untuk menjadi bekal di perjalanan tahun kami berikutnya. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Nono Ropi Harjo, dan biarlah kami membuka hati telinga kami lebar-lebar akan firman. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari katakan amin. Shalom, selamat malam sobat-sobat Facebook dan saudara-saudara dimanapun berada. Hari ini sekali lagi kami dari Kota Purwokerto mengucapkan selamat Natal, Merry Christmas. Di tahun yang luar biasa ini kiranya berkat Natal itu menjadi bagian orang-orang yang tetap setia. Amin. Amin. Sekali lagi shalom, selamat malam. Ya. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mengakhiri tahun 2022 dengan merenungkan bagaimana hidup kita di dalam Tuhan dan bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara hari ini, saya percaya bahwa saudara adalah orang yang hebat, orang yang spesial, orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Tanpa terkecuali jika saudara adalah orang yang tetap setia sampai akhir. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan akhir tahun dalam doa sehati GWS Purwokerto hari ini saya ingin mengajak saudara membaca dalam Kitab Wahyu pasal yang kedua. Ya, saya mengajak saudara merenungkan dua hal. Ya, Wahyu pasal yang kedua, bagian pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, di mana di situ ditulis kepada jemaat di Efesus, dan yang kedua adalah Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai 11 yang ditulis kepada jemaat di Smyrna. Nah, saudaraku, yang pertama kepada jemaat di Efesus, Kitab Wahyu pasal yang kedua, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat yang kedua menjadi bahan perenungan kita. Aku tahu segala pekerjaanmu. Pekerjaan jemaat-jemaat yang ada di kota Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan.
Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakitianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Bagian yang pertama, saudaraku, ya, kitab Wahyu pasal yang kedua ditulis kepada jemaat di Efesus bagaimana kondisi keadaan jemaat yang ada di Efesus. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ dikatakan, aku tahu, ayat yang kedua, segala pekerjaanmu, ya. Orang-orang jemaat yang ada di Efesus itu bukanlah mereka yang pasif, tapi mereka adalah orang yang berjerih payah dan bertekun, ya, dalam banyak hal, ya kan? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu, ya. Bukan sesuatu yang remeh, saudaraku. Bukan sesuatu yang tidak ada artinya, bahwa jemaat di Efesus juga merupakan jemaat yang pekerja keras, jemaat yang bertekun dalam pelayanan, jemaat yang bertekun dalam melayani pekerjaan Tuhan di sana, ya. Dan di situ dikatakan Tuhan tahu apa yang mereka perbuat. Jadi pelayanan tetap pelayanan, bekerja tetap melayani, ya, berdoa tetap berdoa, bersafaat tetap bersafaat, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di situ Tuhan tahu, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Jadi jemaat di Efesus itu juga orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang yang jahat. Jadi artinya mereka juga orang yang rohani, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang-orang yang tergolong orang baik, ya, dikatakan di situ, ya. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jemaat-jemaat yang ada di kota Efesus itu dikelilingi dengan banyak pendusta, ya. Dikelilingi oleh orang-orang yang suka bersilat lidah, bersilat kata, yang memutarbalikkan kebenaran. Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku. Jadi orang-orang jemaat yang ada di Efesus itu adalah orang-orang yang cukup setia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga di situ dikatakan tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Karena pelayanan mereka mengalami fitnahan, ya kan, mengalami penzoliman, penjorangan. Kalau orang Purwokerto itu mengalami penjorangan, walaupun mereka melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan, bertekun dalam doa, setia dalam ibadah, setia dalam pelayanan, tetap. Nah, di situ dikatakan dikelilingi oleh banyak pendusta-pendusta, ya. Mereka secara mental itu mengalami tekanan batin, tekanan jiwa, bahwa ada banyak orang-orang di sekelilingnya itu yang memberikan fitnahan yang keji, sehingga menderita oleh karena nama Yesus. Wow, ternyata menjadi orang yang setia itu juga orang yang cukup menderita, dikatakan. Karena sesuatu yang menuruti firman Tuhan itu terkadang tidak bisa diterima oleh orang-orang di sekelilingnya, apalagi kalau dikelilingi oleh para pendusta. Ternyata di sekeliling orang-orang Kristen juga ada banyak pendusta, saudaraku. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sampai ada dusta di antara kita, di antara orang-orang yang seiman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, supaya kita punya hati yang tulus dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Jangan sampai ada musuh dalam selimut. Nah, jangan sampai ada musuh di belakang layar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan,
Tapi di sini ada satu hal ya yang membuat catatan tersendiri ya. Mereka tetap sabar menderita oleh karena nama Yesus dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi orang-orang di Efesus itu orang-orang yang tidak mengenal lelah. Ya, berjuang dalam imannya, pelayanannya. Tapi ada satu catatan. Namun demikian aku mencela engkau. Loh, padahal mereka orang-orang yang rajin pelayanan. Orang-orang yang bertekun. Orang yang setia dalam ibadah. Dan mereka tetap bertahan walaupun harus menderita karena nama Yesus yang mereka saksikan. Tapi kenapa masih dicela oleh Tuhan? Ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Oh, rupanya ada satu hal yang prinsip dalam kehidupan orang percaya. Ternyata kasih yang semula itu telah pudar. Kasih yang semula itu telah hilang. Bagaimana awal-awal percaya kepada Tuhan, bagaimana menggebu-gebunya, ya, bagaimana banyak pengorbanan yang ia lakukan ketika mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, mempercayai Tuhan. Tapi pada akhir-akhir kehidupan mereka hanya bekerja, mereka hanya melayani sampai kehilangan kasih yang semula. Ternyata ini dicela oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, jangan sampai Tuhan Yesus berkata seperti kepada orang yang ada di kota Efesus. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Apa yang pernah engkau perbuat? Apa yang pernah kita perbuat? Karena kita pada awal-awalnya mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan, jangan pernah engkau tinggalkan itu. Jangan sampai surut kasih-Mu kepada Tuhan. Jadi saudaraku, mengakhiri akhir tahun ini dengan tetap mengasihi Tuhan secara utuh, ya. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan pernah pakai kalkulator, ya, dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah Yesus datang itu memberikan kelegaan? Amin. Bukankah Yesus datang itu memberikan kesegaran dalam kehidupan kita? Kita tidak lagi di bawah tekanan, kita tidak lagi di bawah ancaman, kita bisa dapat istirahat, bisa hidup dengan nyaman, bisa hidup dengan rileks karena tidak ada tekanan, tidak ada ancaman oleh murka Allah, karena Tuhan datang untuk memberikan kelegaan, penyegaran secara rohani dan fisik sekalipun, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Namun demikian, jangan tinggalkan kasih-Mu yang semula. Apa yang pernah engkau perbuat dahulu untuk mengasihi Tuhan, jangan pernah engkau lupakan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, setia sampai akhir. Ya. Karena orang yang setia sampai akhir dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesetiaan itu dibutuhkan ujian, ya kan? Orang yang setia itu diuji oleh waktu, ya. Apa yang terjadi dengan kehidupannya itu yang akan membuat kesetiaannya terlihat dan tampak nyata. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ternyata, kehilangan kasih yang semula itu dikatakan telah jatuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan sampai satu perkataan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Jika tidak mengembalikan kasih kita yang semula kepada Tuhan, kasih yang mula-mula kepada Tuhan, maka kekidian itu akan diambil dari kehidupan kita. Saudaraku bisa bayangkan kehidupan Saul yang ketika Tuhan tinggalkan Saul,
apa yang terjadi dengan Saul di akhir-akhir hayatnya. Tuhan telah meninggalkan Saul, ya, sehingga Saul mengalami kematian yang mengenaskan, ya, karena satu keteledoran, satu kesalahan, satu kelalaian, bahwa Saul telah tidak taat kepada Tuhan. Nah, saudaraku, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saya ingin membaca kepada jemaat di Smyrna untuk saudara, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum beralih ke Smyrna, Ya. jadi tadi itu yang di ayat 5 itu yang dimaksudkan kaki Dian, mengambil kaki Dian dari tempatnya, itu maksudnya apa ya, Pak Pendeta? Oke. Apa maksudnya dari pernyataan, jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Kalau berbicara tentang kaki Dian, itu saudara harus kembali ke tabernakel, di mana dalam kemah tabernakel itu ada banyak hal pernak-pernik di situ. Ya, apa yang ada di situ? Nah, apa fungsinya kaki Dian, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, di mana api yang menyala-nyala itu, yang akan selalu menyala itu, kalau diambil berarti sudah tidak ada apinya. Artinya apa? Ya, yang ada adalah kematian. Ya, tidak ada spirit, tidak ada hal yang membuat kehidupannya itu berarti. Ketika itu kaki Dian diambil dari kehidupan kita, maka tamatlah riwayat kehidupan kekristenan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan berarti hari ini itu hari yang menakutkan, karena ini sebuah peringatan, tapi di mana hari ini adalah hari di mana Tuhan menentukan orang-orang yang siap the next level, orang-orang yang siap dipromosikan oleh Tuhan. Hanya orang yang setia sampai akhir, orang-orang yang tidak mengingkari apa yang pernah ia lakukan kepada Tuhan, tidak pernah surut kasihnya kepada Tuhan, dialah orang-orang yang dipromosikan oleh Tuhan, yang hidupnya hidup dalam kemurahan Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, tetaplah percaya bahwa kasihmu yang semula masih ada. Coba periksa hari-hari ini, di mana kasihmu yang mula-mula kepada Tuhan tuh masih ada atau tidak? Ya, jangan sampai kaki Dian di dalam hidup saudara diambil daripada kehidupan saudara oleh Tuhan. Check and recheck. Nah, saya baca ya ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, ya, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi ada kematian yang pertama dan ada kematian yang kedua. Kematian yang pertama adalah kematian yang ada di dunia ini, dan kematian yang kedua adalah masuk dalam hukuman kekal, karena murka Allah tetap ada dalam hidupan manusia, karena tidak menerima pengampunan Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, hal yang kedua adalah hendaklah engkau setia sampai mati, sampai titik darah penghabisan. Ya, di situ dikatakan
Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ternyata kesusah dan miskin itu sudah menjadi makanan sehari-hari sejak dari dahulu kala, saudaraku yang dikasih. Bukan hanya orang sekarang aja yang harus susah, bukan hanya sekarang aja banyak orang mengalami yang namanya kemiskinan. Tapi di sini dikatakan sejak Alkitab ditulis itu sudah ada kesusahan. Walaupun mengikut Tuhan itu dikatakan selalu manis, ya kan? Itu sebuah lagu yang banyak orang tidak bisa menerima kenyataan, ya. Mengiring Tuhan itu selalu manis, padahal dalam mengiring Tuhan itu ada perjuangan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada kesusahan, ya. Jangan dikira kalau mengikut Tuhan itu bebas dari kesusahan dan penderitaan. Tapi di sini kan aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ternyata mengikut Tuhan itu susah juga. Mengikut Tuhan itu ternyata tidak jaminan menjadi orang kaya juga di situ. Nah, saudaraku, sementara dalam kesusahan mereka, ya, mereka mengalami penganiayaan, ya, mengalami fitnahan, ya, dari yang disebut dengan jemaah iblis. Tetap, kalau yang di Smyrna dikatakan sebagai pendusta, ternyata tadi yang di Efesus itu dikatakan sebagai pendusta di sekelilingnya. Ternyata di Smyrna itu ada banyak jemaah iblis. Ya, pendusta itu bapaknya iblis. Ternyata iblis-iblis itu berkeliaran di mana-mana, saudaraku, ya. Di ruang lingkup gereja, di ruang lingkup bait Allah, di ruang lingkup rohani, ternyata ada banyak iblis-iblis berkeliaran, saudaraku. Bukan malah membangun iman jemaat itu semakin hari, menumbuhkan kasih yang semula kepada Tuhan, malah membuat perpecahan, ya. Ada sesuatu yang dibuat mereka sehingga dikatakan jemaat iblis itu suka memberikan fitnah kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi ayat 10 dikatakan jangan takut, ya, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kalaupun harus menderita, jangan takut. Nah, saudaraku, untuk mengakhiri akhir tahun ini dengan satu keyakinan, satu tekad, tetaplah engkau setia sampai akhir. Tetaplah engkau setia sampai mati. Tetaplah engkau setia sampai titik darah penghabisan, untuk mengiring Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kebenaran itu. Apapun yang terjadi, walaupun ada banyak jemaah iblis di sekeliling saudara, walaupun ada banyak pendusta di sekeliling saudara, engkau tetap setia sampai akhir, karena pembelamu adalah Tuhan Yesus. Dia dikatakan, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sama-sama saya ingin mengajak saudara, ya, untuk tetap percaya bahwa firman Tuhan itu memberikan satu kekuatan dalam kehidupan iman kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Siapapun saudara hari ini, saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang terpanggil itu menjadi orang-orang bagian sekelompok orang-orang yang masuk dalam area kerajaan Allah, di mana saudara hidup dalam kebenaran, saudara menghidupi firman, bukan hanya saudara mendengar, tapi saudara adalah orang-orang sebagai pelaku firman. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah yang pertama, dan yang kedua, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ada jaminan bahwa pemeliharaan Tuhan itu tetap ada, dan yang kedua, ada jaminan bahwa penderitaan tidak akan dialami selama-lamanya ketika percaya kepada Tuhan Yesus. Tetaplah percaya dan tetaplah setia sampai akhir. Nah, siapapun saudara, pada saat ini saya akan menyapa untuk
yang sudah termonitor di layar monitor. Nah, untuk Ibu Yuli, untuk Pak Victor, untuk Pak Musi, dan untuk siapapun saudara yang sudah bergabung saat ini, saya percaya Tuhan itu tetap konsisten, Tuhan itu adil, Tuhan itu tak pernah ingkar janji. Apa yang pernah Ia katakan tidak akan pernah berlaku surut. Dan itu akan tetap berlaku progres, bahwa apa yang pernah difirmankan itu akan terjadi dalam kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Jadi mengakhiri akhir tahun dengan tetap setia sampai akhir dan siap untuk masuk dalam babak baru di tahun yang baru, ya. Di sana Tuhan sudah menanti kita, ya, karena hari esok itu di situ ada Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara, untuk Bu Yuli, untuk Pak Victor, dan untuk Pak Musi yang ada di Solo, ya. Dalam hari ini, saat ini, kita percaya bahwa Tuhan itu luar biasa baik. Cukup sampai di sini. Tuhan memberikan pertolongan di akhir tahun ini. 1 tahun sudah kita lewati, 1 tahun sudah kita nikmati, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita itu jatuh tergeletak. Dan pada akhirnya menjadi orang yang setia adalah menjadi orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, dari Purwokerto, saya akan berdoa untuk saudara, siapapun saudara, kiranya di hari-hari yang tersisa di tahun ini masih ada kesempatan bahwa mukjizat itu masih ada kesempatan bahwa perbuatan tangan ajaib itu terjadi dalam kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk Ibu Yuli, berdoa untuk Pak Victor dan keluarganya, dan anak-anaknya, berdoa untuk Pak Musi, keluarga dan anak-anaknya juga, terhadap semua yang dilakukan dalam pelayanannya. Malam hari ini, saat ini, hamba-Mu berdoa di dalam berkat satu nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa berkat kemurahan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara. Seberapa besar apa yang menjadi niat hati saudara kepada Tuhan itu akan diperhitungkan Tuhan. Dan Tuhan akan menolong dalam setiap kesulitan demi kesulitan. Tuhan akan memberikan kesehatan pemulihan dalam kehidupan saudara. Ketika engkau tetap memiliki komitmen untuk tetap setia sampai akhir. Amen. Dalam berkat nama Yesus, berkat kemurahan Tuhan itu terjadi. Amen. Berkat kesehatan itu terjadi. Amen. Berkat kekuatan itu terjadi. Berkat sukacita itu terjadi. Dan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi hidup saudara. Di dalam berkat satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Happy ending di tahun ini terjadi dalam kehidupan saudara. Amen. Dan berkat kemurahan Tuhan itu selalu mengalir dalam kehidupan saudara. Amen. Tetaplah percaya sampai akhir. Dalam berkat nama Yesus, orang-orang yang tetap setia di dalam Tuhan, hidupnya akan terpelihara. Amen. Yang percaya, katakan Amin. amin. Ada satu pokok doa lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada malam hari ini, dari tempat ini kami berdoa untuk Hizkia yang ada di Semarang. Kiranya berkat kemurahan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Hizkia. Tuhan menjamah Hizkia dari sakit penyakitnya. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Kalau boleh minta Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan bersihkan benih-benih penyakit yang ada di ususnya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan Yesus tolong. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat, Tuhan bersihkan. Jadilah sembuh, jadilah sehat. Di dalam berkat nama Yesus. Untuk Hizkia, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah sehat. Jadilah engkau orang-orang yang menjadi saksi Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, berkati orang tuanya yang sedang mengiring menunggunya. Dalam nama Yesus, ayo berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat malam. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi untuk saudara yang tetap setia sampai akhir hayat hidup saudara.
Selamat Natal, selamat menyambut dan menyongsong tahun baru, di mana di sana ada Tuhan yang sudah menunggu di tahun yang baru. Selamat malam, shalom, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Saudara. Sampai jumpa tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.